Ketua KPK menegaskan pihaknya memiliki bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Bahkan KPK mengaku siap adu bukti yang diperlukan dalam proses pengadilan untuk meyakinkan majelis hakim maupun masyarakat. Pasca penetapannya sebagai tersangka, sejumlah pihak mendesak Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI agar dirinya fokus menjalani proses hukum. Selain itu, Partai Golkar juga diminta segera melakukan pembenahan internal agar tidak terpuruk mengingat pemilu 2019 tidak lama lagi. Guna membahasnya bersama saya Valerina Daniel, dalam Prime Time Talk hari ini kita mengangkat tema siapa setelah Novanto. Dan sudah hadir bersama kami di studio yaitu Donald Faris yang merupakan peneliti ICW dan Jayadi Hanan yang merupakan pengamat politik dari SMRC. Serta dari kantor DPP Golkar di kawasan Selipi, Jakarta sudah bergabung bersama kami Yoris Rawea yang merupakan koordinator bidang Polhukam Partai Golkar. Saya sapa dulu para narasumber kita di studio, ada Mas Jayadi, Mas Donald, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan juga kepada Bang Yoris di kantor DPP Golkar, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih, selamat malam. Iya, sebelum kita mulai dialog kita, pemirsa, kami akan menyampaikan informasi berikut ini, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto menghargai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Namun, Novanto membantah jika kasus yang melibatkan pihak birokrasi, legislasi, dan swasta itu juga melibatkan dirinya. Sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan saya sampai hari ini belum menerima putusan tersebut, dan saya tadi pagi sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan saya sebagai tersangka, dan tentu setelah saya menerima saya akan renung dengan baik-baik dan saya akan konsultasikan dengan kuasa hukum. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah mendukung penuh KPK dalam proses penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi, termasuk dalam penanganan kasus korupsi KTP elektronik yang menyeret Setia Novanto. Menurut Wakil Presiden, ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka merupakan konsekuensi terhadap perbuatannya. Kita menghormati proses hukum dan Golkar akan selalu taat kepada proses itu. Bahwa apa yang terjadi kepada Ketua BPI itu adalah hal yang biasa, atas segala perbuatan yang tercela pasti ada sanksinya. Jadi ada konsekuensi saja ini daripada segala, maka pemerintah pasti mendukung segala proses hukum. Baik, itu tadi dua pernyataan yang disampaikan oleh Setia Novanto dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita langsung ke Bang Yoris di DPP Golkar. Bang Yoris, hari ini apa hasil rapat pleno dengan seluruh struktur di Partai Golkar? Karena hari ini kita tahu sudah ada beberapa rapat pleno dan terakhir sampai sore tadi masih berlangsung. Apakah yang menjadi isu utama dalam pembahasannya hari ini? Terima kasih, Vale. Pertama, bahwa setelah ditetapkannya Ketua Umum menjadi tersangka oleh KPK semalam, langsung ada pertemuan di rumah Ketua Umum di Jalan Wijaya. Setelah itu dilanjutkan dengan pleno fraksi tadi pagi di DPR dan dilanjutkan dengan tadi jam 3 di DPP. Dan Ketua Umum hadir dan memberikan penjelasan, kemudian menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya beliau sebagai tersangka, beliau siap untuk menghadapi itu dengan tim hukum. Nah, yang diharapkan dari DPP adalah bagaimana kita mampu membangun satu persepsi dalam rangka membangun solidaritas partai, terutama dalam menghadapi agenda-agenda politik ke depan seperti topik ini hari. Nah, ini yang tadi disampaikan dan ada kesepakatan tadi kita bersama bahwa masalah hukum beliau itu biar ditangani oleh
tim hukum dari yang telah beliau tetapkan dan DPP. Tetapi mengenai konsolidasi partai yang harus kita lakukan ini, yang kita tadi sudah sepakati keputusan dalam pleno, dan nanti jam 8 kami akan ketemu dengan Dewan Pembina, kemudian nanti dilanjutkan dengan Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan, tentunya untuk meminta pandangan, masukan dari para senior untuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk kita mengantisipasi perkembangan politik yang terjadi sekarang yang menyangkut dengan ketua umum kita gitu. Baik, nah apa kemudian hasil dari rapat konsolidasi dengan para petinggi Golkar? Apakah sesepuh Golkar ini tetap mendukung keberadaan Setia Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar, atau seperti kami mendengar ada perbedaan pendapat dengan beberapa pihak di dalam internal Partai Golkar sendiri? Nanti jam 8 baru kami akan ketemu dengan pembina, kemudian setelah itu dengan pakar dan kehormatan. Memang ada wacana di luar yang kita semua pahami di media bahwa ada pandangan-pandangan yang disampaikan oleh senior-senior, tetapi kita belum melakukan rapat yang serius. Tentunya dalam rapat nanti itu akan dibicarakan tentang apa langkah-langkah strategis kita. Seperti tadi kita sudah dijelaskan juga bahwa ada agenda-agenda politik yang sangat mendesak ke depan. Kita mesti pahami sekarang sudah ada proses untuk Pilkada 2018, kemudian nanti Agustus mulai dengan tahapan verifikasi faktual, kemudian Desember sudah mulai dengan penetapan calon-calon legislatif dari tingkat 2 sampai ke tingkat 1 untuk persiapan 2019. Nah, ini agenda politik yang begitu padat ini. Kemudian ketua umum itu ditetapkan oleh KPK tersangka. Ini memberikan implikasi politik yang perlu disikapi secara baik, secara arif dan bijaksana oleh DPP untuk bagaimana memberikan keyakinan dan membangun solidaritas di internal partai gitu. Ya, saya ke studio dulu, Bang Yoris. Ini ada dari ICW. Bagaimana dari ICW memandang langkah KPK ini? Apakah memang sudah cukup bukti sehingga akhirnya kita bisa melihat KPK berani untuk menetapkan seorang Setia Novanto menjadi tersangka? Kalau kita cermati fakta-fakta persidangan yang terpapar, karena Kamis akan putusan pengadilan Tipikor berkaitan dengan tersangka Irman dan kawan-kawan, saya menilai dari pandangan dan rekaman ICW setidaknya ada 9 saksi yang menguatkan secara langsung dugaan keterlibatan Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi IKTP. 9 saksi itu terdiri dari beberapa latar belakang, ada politisi juga, kemudian juga ada pengusaha, ya, bahkan sampai kepala daerah pun. Misal contoh keterangan saksi Pak Ganjar, walaupun tidak berkaitan langsung dengan IKTP, menyebutkan bahwa jangan terlalu galak-galak dan mengaitkan keterlibatan Setia Novanto dengan kasus IKTP. Nah, saya melihat proses persidangan yang berjalan, tentu tim KPK baik jaksa penuntut umum ataupun penyidik secara baik merekam fakta-fakta persidangan dan kemudian mengaitkannya untuk mencari alat-alat bukti yang lain yang relevan dengan kasus IKTP itu sendiri. Tentu tidak hanya soal Setia Novanto hanya satu bagian dari aktor-aktor yang disebut di dalam fakta persidangan menerima sejumlah uang dari kasus IKTP. Ada nama-nama lain yang sesuai dengan judul diskusi kita hari malam ini, nama-nama lain yang juga patut diduga juga akan berproses bagi KPK. Setia adalah anak tangga kedua, akan ada anak tangga ketiga dan keempat dan seterusnya, dan tentu kita berharap proses hukum yang sedang berjalan terhadap Setia Novanto menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar siapa-siapa saja politisi di DPR yang terus serta mulai dari mengamankan anggaran, mengatur proyek, dan mengatur pihak-pihak lain untuk agar konsorsium tersebut dimenangkan. Baik, dari
pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin dikatakan bahwa Setia Novanto termasuk yang memang menjadi kunci utama untuk pengaturan dari kasus iktp ini. Kalau menurut Anda, apakah itu bisa dibuktikan pada akhirnya? Karena kita ketahui memang sebelum juga sudah pernah ada kasus-kasus yang menyeret nama Setia Novanto, tapi sampai dengan saat ini belum ada yang bisa benar-benar dikaitkan. Yang membedakan memang Setia Novanto bukan kali ini saja disebut-sebut diduga terlibat di dalam kasus korupsi. Ada kasus Papa minta saham yang paling teranyar. Tapi yang membedakan kasus ini dengan kasus-kasus sebelumnya, tidak sampai dinaikkan kepada tahapan, ada kasus PON bahkan tidak disampai dinaikkan pada status penyidikan oleh penegak hukum yang lain. Tapi kalau KPK kali ini berdasarkan fakta-fakta persidangan menguatkan arahnya keterlibatan Setia Novanto sebagai politisi yang sejak awal, kalau keterangan saksi dari Diah Anggraini maupun Dirjen Dukcapil, mereka menyebutkan pertemuan sejak awal bahkan sudah disetting di Hotel Grand Melia, dan kemudian ada upaya bahkan jauh ke belakang bagaimana Setia Novanto merupaya menjadikan mitranya ini sebagai Dirjen Dukcapil di Kementerian Hukum dan HAM dengan melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi memang sejak awal dan termasuk keterangan fakta-fakta di persidangan bagaimana konsorsium diatur dan permainan dengan Andi Narogong itu dilakukan, sehingga baik besaran jumlah anggaran iktp hingga proses lelang itu bisa dipastikan dimenangkan oleh orang-orang yang memang sudah disetting sejak awal. Baik, nah ini yang menarik juga nih, saya kira ke Mas Jayadi sekarang. Kemarin dalam pernyataannya di konferensi pers, Ketua KPK mengatakan kami mengharapkan dukungan publik untuk mengawal kasus ini. Mengapa itu sampai diutarakan oleh seorang Ketua KPK? Saya kira wajar ya, karena selama ini memang publik yang tanpa reserve selalu secara mayoritas menurut sejumlah penelitian itu yang paling depan mendukung KPK, baik ketika KPK akan dianggap dilemahkan maupun ketika KPK dianggap memiliki masalah. Jadi wajar kalau itu satu. Yang kedua, jangan lupa kasus ini high profile case ya, kasus yang sangat high profile. High profile karena satu orang yang terlibat, yang ditersangkakan ini adalah orang pimpinan di tingkat negara ya. Jadi KPK harus sangat berhati-hati menetapkan ini. Pada saat yang sama magnitude ya, besaran kasus ini juga sangat besar. Bukan hanya melibatkan uang yang sangat besar ya, menurut dugaan kan lebih dari 2,5 triliun uang yang kemudian melayang atau kerugian negara akibat ini. Jadi sangat besar. Yang berikutnya magnitude-nya besar juga karena dia melibatkan, seperti kata Mas Donald, banyak pihak. Jadi pasti menurut saya, dugaan saya, pertama begini, praduga tak bersalah tetap harus kita terapkan gitu ya. Tapi biasanya kan kasus yang orang yang dijadikan tersangka oleh KPK itu biasanya masuk ke proses-proses selanjutnya sampai divonis. Tapi sekarang ada langkah hukum atau perlawanan hukum yang bisa dilakukan oleh orang yang ditersangkakan oleh KPK kan, melalui pra-peradilan ya. Presidennya zaman BG. Dugaan saya upaya ini akan dilakukan. Jadi ada perlawanan hukum. Jadi ini semacam antisipasi dari KPK. Tetapi bukan soal perlawanan hukumnya itu yang akan diantisipasi oleh KPK. Kalau itu kan proses normal ya, teknis hukum. Yang harus diantisipasi bukan tidak mungkin ada tanda kutip perlawanan politik. Tekanan-tekanan maksud Anda? Mungkin bisa termasuk tekanan, tapi bisa perlawanan politik. Wajar karena kan ini kasus yang melibatkan banyak politisi dan salah satu polisi katakanlah di level yang tertinggi di Indonesia, ketua DPR kan gitu kan, politisi yang levelnya tertinggi selain presiden gitu. Jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang merasa ini bukan sesuatu yang adil bagi mereka gitu, atau mungkin juga kepentingan yang lebih besar bagi mereka itu bisa terganggu begitu, sehingga harus diantisipasi itu. Kalau perlawanan hukum pasti ya dugaan saya akan ada. Nah, perlawanan politik itu baik melalui DPR maupun melalui jalur-jalur lain gitu. Baik, kita tanyakan ke Bang Yoris nih di DPP, gimana Golkar apakah akan melakukan perlawanan secara politik selain perlawanan secara hukum, Bang Yoris?
Saya pikir kita belum sampai pada keputusan itu. Baru sampai pada bahwa ini proses hukum yang kita harus patuh, karena di dalam keputusan politik kita 17 Mei di Munas pasal 10 itu secara eksplisit dikatakan bahwa Golkar harus menjadi motor bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan narkoba. Sehingga prinsip-prinsip ini yang dituangkan dalam fakta integritas untuk seluruh pengurus dari tingkat nasional sampai ke tingkat 2 untuk harus patuh dan taat itu. Nah, sekarang persoalan yang kita lihat ini adalah persoalan hukum, apalagi yang menyangkut korupsi. Jadi kita pada prinsipnya Golkar ini bagaimana kita harus menyelamatkan partai ini untuk ikut berperan aktif di dalam membangun bangsa sesuai dengan keputusan-keputusan politik yang kita hasilkan pada Munaslup kita 2016 yang lalu gitu. Iya, karena ternyata selain Setia Novanto juga memang ada nama-nama lain yang dikaitkan dari Partai Golkar ya Bang Yoris, dan mungkin ini juga perlu diantisipasi oleh Partai Golkar selanjutnya. Kita akan membahas lagi mengenai siapa lagi yang kemungkinan akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus IKTP. Sesaat lagi pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.